80% saya meyakini mereka tidak paham tentang apa itu pemerintahan. Kalau sekiranya Tuhan takdirkan dan insya Allah Tuhan jadikan saya sebagai Bupati Kabupaten Tasikmalaya, dipastikan yang harus utama dan pertama, saya melangkah harus penuh dengan hikmah. Saya jamin, saya pastikan saya tidak akan menerima apapun dari uang haram itu. Saya pastikan saya akan menyelesaikan dari seluruh birokrasinya. Jadi selama ini hampir sudah berapa bulan ya, ada 6 bulan lah, lebih 7 bulan. Saya merasa memang sangat unik dan luar biasa nih warga Kabupaten Tasikmalaya. Saya merasakan ada 2 kategori warga Kabupaten Tasikmalaya yang dia pendekatan kepada Tuhannya lebih bagus, karena di sini banyak warga NU, dia mungkin ke masjid, dia sholawat, dia taat kepada para kiainya. Kalaupun dia itu dalam materinya itu pas-pasan, tapi dia tenang gitu loh. Nah, pada bagian lain ada kelompok yang kayaknya hidupnya itu berontak, dan pada bagian itu mereka maaf banget akhlaknya kurang bagus gitu loh. Dan satu itu. Dan yang kedua, 80% saya meyakini mereka tidak paham tentang apa itu pemerintahan. Karena buktinya ketika saya dari mulai 50 orang sampai 2.500 orang, ketika saya menyampaikan orasi itu banyak yang menangis gitu. Nah, ini kan ada hubungan batin gitu. Saya juga tidak paham, maka saya bilang itu unik gitu. Kok saya bercerita tentang ini, tentang ABC gitu, tapi kok bisa menangis? Saya yakin dia juga tidak paham banget apa yang saya sampaikan gitu. Dan jadi setiap saya berjumpa tuh kayaknya aura rasa tuh kayaknya mereka itu tertuju kepada harapan yang luar biasa kepada Aji Sri Semaya Mahfud ini gitu. Jadi saya selalu selalu punya rasa tanggung jawab, ingin dengan kekuasaan itu untuk membahagiakan mereka dengan hak yang dia dapatkan, dengan hak yang dia punya. Karena kehadiran pemerintah kan untuk membebaskan mereka dari keterpurukannya, dari ekonominya, dan dia punya hak agar kewajiban pemerintah sama mereka itu harus disampaikan gitu, harus tepat sasaran, seperti itulah kira-kira gitu. Saya kira semua program bagus ya. Nah kenapa? Maka saya tadi sampaikan tidak ada satupun program baik wali kota, bupati, visi misi itu semua bagus. Nah, kenapa itu tidak jalan dengan baik? Pasti ada kesalahannya. Kesalahannya pasti ada pada manusianya, itu aja lah. Saya tidak akan menjelaskan A, B, dan C gitu. Itu intinya manusianya gitu. Dan saya yakin orang kabupaten cerdas, pintar, semua luar biasa banget gitu. Nah, cuman ada tanda petik manusianya gitu. Itulah yang harus bahu-membahu membangun untuk warga Kabupaten Tasikmalaya, dan harus sepakati bersama gitu. Dan intinya pemimpinnya harus jadi contoh yang baik. Untuk pemerintahan bersih dan tidaknya bergantung kepada pimpinannya. Jadi Aji Sri Semaya Mahfud dipastikan harus clear dari yang tidak baik. Saya tidak akan menjelasnya, semua pasti tahu lah. Jadi saya harus jadi contoh dalam segala masalah. Misalkan saya tidak mengurangi timbangan, paham kan maksudnya kan? Harus jadi contoh, itu aja gitu. Saya tidak akan menjelaskan A, B, dan C gitu loh. Dan saya kira kuncinya semua itu sih. Kalau tidak ada kejujuran, tidak ada keadilan. Dan saya akui, kalau sekiranya Tuhan takdirkan dan insya Allah Tuhan jadikan saya sebagai Bupati Kabupaten Tasikmalaya, dipastikan yang harus utama dan pertama, saya melangkah harus penuh dengan hikmah untuk mereformasi yang tidak baik menjadi baik. Harus hati-hati, harus pelan-pelan. Dan saya meyakini warga Kabupaten Tasikmalaya dan semua aparatnya punya niat yang baik. Cuman harus seperti apa memulainya. Saya jamin, saya pastikan saya tidak akan menerima apapun dari uang haram itu. Saya pastikan Aji Sri Semaya Mahfud tidak akan menerima apapun dari semua yang barangkali yang sudah dilakukan oleh orang-orang dalam tanda petik oknum. Saya tidak akan melakukan itu. Misalkan contoh, saya dikasih itu saya terima, saya nggak akan. Karena kan tidak jadi contoh yang baik. Dan itu dilarang sama pemerintah. Sumpah ASN kan apa?
Tidak boleh menerima apapun kan. Bukan hanya bupati, semua. Dari mulai kepala, semualah. Jadi harus kasih contoh yang baik gitu loh. Misalkan ada katanya, misalkan sebagai bupati katanya suka ada bulanan dikasih sama siapa gitu. Itu kan nggak baik dan tidak boleh, baik sama pemerintah maupun sama agama. Nah, kenapa itu berjalan terus? Karena sama-sama mungkin saya nggak tahu gitu. Itu komitmen saya itu gitu. Jadi saya tidak boleh makan apapun dari uang yang bukan haknya, dari harta yang agama larang dan pemerintah larang. Itu dulu harus jadi contoh dulu. Karena kalau saya tidak jadi contoh, mau ngomong seperti apa, kamu misalkan jangan seperti itu, tapi saya melakukan, kan itu nggak benar kan gitu. Dan memang saya sampaikan ini memang berat, tapi saya yakin punya keyakinan itu. Karena di Kabupaten Tasikmalaya ini banyak lah, dan saya akan juga berdayakan para alim ulama, para kiai untuk membimbing seluruh ASN yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Saya pastikan saya akan menyelesaikan seluruh birokrasinya. Saya harus komitmen dengan semua birokrasi untuk melakukan A, B, dan C. Dan untuk ekonomi saya fokuskan dipastikan itu adalah kembali kepada aslinya, yaitu pertanian, perikanan, karena basicnya nggak akan bisa lepas. Peternakan, semualah. Dan karena kalau di kabupaten itu kan masalah wisata juga harus wisata yang religi, harus yang dibolehkan sama para alim ulama. Kalau hanya sekedar kita invest, gampang banget jadikan aja misalkan pamijahan apa, pantai yang bebas. Gampang kan, tapi kita kan orang yang beragama. Kebetulan di kabupaten kan salah satunya lah gitu.